Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 4 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk ide dari Bapak Ibu di kolom komentar After edisi terakhir, After edisi 3 Januari 2023 ya. Ada beberapa yang akan kita bahas nanti sesuai dengan permintaan ya. Kita hanya akan membahas ide dari Bapak Ibu. Jadi tidak akan kita berikan ide dari kami, bukan, tapi dari penonton ya. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa ya, saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah Anda mau beli untuk trading, untuk investasi, atau hanya sekedar teknikal atau fundamental, bebas. Silahkan isi di kolom komentar di F-Talk edisi ini untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai dari IHSG seperti biasa. Hari ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa penguatan kemarin tidak ada perubahan, tidak merubah kondisi yang mana indeks masih bergerak cenderung konsolidasi ya. Dan bahkan hari ini turunnya lumayan cukup dalam 1% ya. Kemarin sempat menaik 0,5% kalau tidak salah. Kemudian hari ini turun ya. Dan konsolidasinya ada di 6.800 ya supportnya. Jadi saat ini indeks berada di support konsolidasi. Semoga tidak ditembus. Artinya kalau ditembus ini akan menjadi sebuah pertanda kurang baik untuk trennya ya. Bisa berlanjut turun lebih dalam yaitu ke 6.500 ya. Gitu. Jadi harus diantisipasi sebaik mungkin. Kalau Anda punya posisinya terlalu besar di beberapa saham ya segera dikurangi, apalagi yang saham-saham yang posisinya downtrend. Kemudian yang over diversifikasi, sahamnya terlalu banyak, segera dirampingkan. Dan yang terpenting adalah tingkatkan posisi cash di level yang aman. Jadi kalau Anda melihat marketnya jatuh ya, meskipun Anda masih punya posisi, seburuk-buruknya Anda masih punya amunisi gitu ya. Dan yang terjadi di banyak kasus yang kami tangani adalah ketika market turun ya, kebanyakan amunisinya sudah nyangkut di Monas ya. Jadi seperti inilah waktu yang tepat sebelum indeks misalkan tidak terjadi turun juga nggak apa-apa, kita paling tidak sudah melakukan antisipasi sebelum itu terjadi. Toh kalau misalkan portofolionya ramping, portofolionya ideal ya, Anda akan lebih mudah memantaunya, lebih mudah memonitornya. Jadi ya konsultasikan kalau Anda mungkin kesulitan, karena ya kebanyakan orang pun konsultasi pun mungkin eksekusinya juga kurang gitu ya. Jadi kadang-kadang sayang mau dijual nih, kalau di cut loss sayang. Nah akhirnya nyangkut gitu ya. Dan itulah yang menjadi sebab awal mula dari sebuah loss yang besar ya. Sudah kami berikan contoh di private trading room ya, sudah kami berikan contoh berkali-kali. Cut loss tidak akan membuat Anda sakit ya. Justru kalau Anda nggak cut loss ini cut loss sesuai plan ya. Bukan cut loss karena sudah terlanjur turun banyak baru Anda cut loss, bukan. Cut loss sesuai plan. Bahkan kami sudah berikan contoh ya. Contoh kalau bulan Desember itu kan indeks minus 3%. Kita juga cut lossnya banyak. Dan apa yang terjadi di kinerja kami ya turun, tapi kan tidak akan membuat kita drop secara mental ya. Portofolio pasti drop kalau namanya nyangkut ya. Mental yang terpenting adalah mental, karena kalau mental udah rusak, duit seberapa pun ya udah nggak ada gunanya lagi gitu ya. Yang terbaik adalah psikologi kita harus terjaga dengan baik, dengan ya sebisa mungkin tidak menggunakan emosi ya. Kalau ada strategi, apalagi yang ada di PTR sudah ada strateginya, stop loss berapa, proteksi berapa, beli di berapa dan berapa banyak PV-nya, itu Anda jalankan dengan benar ya. Mungkin tidak akan sama dengan PTR, tapi kurang lebih Anda akan sama ya. Paling tidak Anda aman ya,
bermain aman, ya, trading aman, nyaman, tidak akan membuat Anda deg-degan atau was-was karena memegang posisi terlalu besar, sudah nyangkut besar, apalagi menggunakan margin, ya, yang berbunga, yang Anda kalau hold semakin turun tapi bunganya juga semakin meningkat. Nah, itu ya. Ini yang menjadi penting ya sebelum market turun. Sebelum market turun banyak ya, seperti bulan Maret 2020 jangan sampai sih. Tapi kalau itu terjadi, Anda sudah prepare sejak sebelum itu terjadi dengan membiasakan diri, ya, membiasakan diri portofolio selalu dalam kontrol. Jangan sampai loss control. Beli turun nggak mau dilihat udah turun puluhan persen. Trading loh ini ya, trading dalam perspektif trading tidak dibenarkan karena ya trading bermain jangka pendek, jangan sampai Anda beli kemudian turun dan jadi jangka panjang. Nah, itu yang menjadi PR. Maka dari itu ya trading lah dengan trading. Kalau invest ya invest dari awal sebelum Anda beli sudah invest. Ini saya sedikit share karena hari ini banyak sekali konsultasi, banyak ya. Makanya mohon maaf tadi agak banyak jawaban konsultasi yang mungkin ya sedikit lambat karena memang menumpuk sekali, terutama konsultasi portofolio yang mohon maaf ya nyangkutnya luar biasa. Dan ini kebanyakan member baru yang baru bergabung bulan Desember kemarin. Mereka membawa posisi-posisi yang sebenarnya trading menjadi investasi, terpaksa investasi. Nah, ini terpaksa ya, ini kata-kata yang nggak enak gitu, terpaksa investasi. Pak, saya mau invest aja di saham ini, gimana? Lah, Anda join PTR kok minta advice untuk investasi, ya nggak bisa. Kalau Anda memang trading, ya udah trading aja gitu. Ya ini maaf ya, ini sebelum kita awali, ini mumpung masih ada nyambungnya dengan pembahasan IHSG. IHSG ini terus terang ya, IHSG ini memang masih dalam penurunan yang di area konsolidasi, jadi belum sesuatu yang mengerikan. Tapi kan kita harus mengantisipasi itu sebelum terjadi ya. Jadi ya saya senang kalau banyak orang konsultasi itu ketika indeks malah naik, jadi enak gitu ngasih saran jual sekarang di harga berapa, sell on strength harga seberapa, misalkan belinya kebanyakan harusnya cuma beli 5, belinya 20 seperti itu. Nah, nanti apa ya, kalau profit seneng, tapi kalau rugi nah nggak siap buat cut loss. Nah, ini yang berbahaya, sehingga apa yang terjadi adalah portofolionya ini menurun secara value dan nggak punya apa-apa lagi untuk, ya mungkin punya lah duitnya banyak, mungkin bisa top up, tapi kan nggak bagus seperti itu. Yang terbaik adalah Anda mengelola uang yang ada di portofolio sekarang, kalau sudah bagus baru di top up, bukan sebaliknya, mentop up menambah dana tapi dalam kondisi hancur ya gitu. Ini yang terjadi banyak di luar sana. Jadi ini saya kasih di awal supaya mungkin penonton kan banyak kan nontonnya di awal, kemudian kalau sudah bahas saham-saham yang mungkin mereka tidak suka tidak akan ditonton. Nah, ini baik itu member, terutama member saya, member PTR Peer dan Peers ya. Jadi pastikan Anda membeli itu memang sudah bulat apakah untuk trading atau untuk investasi. Itu yang tidak boleh dicampur-campur ya. Portofolionya pun saya sarankan kalau Anda ada yang join PTR, Peer dan Peers, 3 layanan kami diikuti semua, dan portofolionya dipisah semua memang. Supaya apa? Supaya mudah untuk dimonitor, mudah untuk dievaluasi. Sehingga ketika marketnya mau jatuh seperti sekarang ini, ya mereka akan mempersiapkannya dengan lebih mudah. Berbeda kalau posisinya sudah nyangkut, udah floating loss besar gitu ya, kita mau ngasih saran juga agak repot. Karena apa? Karena mentalnya sudah rusak, udah gimana ya, udah nggak enak mau jual gitu karena ruginya sudah terlanjur, sudah kadung nyangkut dalam gitu ya. Nah, ini yang saya himbau sebelum ini marketnya belum turun loh ya, marketnya belum turun, ini masih indeks kalau Anda lihat di monthly ini masih seperti ini, masih mau turun gitu ya. Jadi ya semoga tidak turun, semoga tidak. Tapi kan kalau turun Anda sudah siap-siap ya dengan melakukan perbaikan portofolio, kemudian trading juga dengan disiplin, dengan trading plan. Kalau cut loss ya cut loss aja, nggak usah dipikir-pikir gitu ya. Karena ya namanya cut loss ya itu semua orang trader profesional semua juga melakukan cut loss kalau salah posisi ya. Nggak ada orang dewa yang tidak pernah cut loss
Ya kalau ada yang ngaku-ngaku nggak pernah cut loss dan profit terus, itu ya Anda cek aja kinerjanya ya. Gitu. Ya, ini yang saya bisa share untuk kondisi indeks saat ini. Sementara ini ya agak jelek penutupannya, tapi harus ya kita lihat masih di support ya. Gitu. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan saham. Tolong bahas assets untuk investasi. Saya ini ya, investasi. Punya di harga 430, mau nambah muatan, strategi entry-nya gimana? Saya belum bisa menyarankan mau nambah atau kurangi karena tidak tahu berapa besar Anda punya ya. Gitu. Berapa besar itu bukan berapa juta atau berapa miliar ya, tapi berapa persen di portofolio, karena itu yang terpenting, bukan rupiahnya. Ya, kalau ada konsultasi jangan bilang lotnya, bilanglah berapa persen itu Anda di portofolio. Ya, kalau Anda bilang saya punya 1M gitu, ternyata portofolionya nilainya cuma misalkan 5M, ya itu terlalu besar gitu, misalkan ya. Nah, jadi biasakan kalau konsultasi itu menggunakan PV ya. Kita sudah jadikan paten untuk konsultasi menggunakan PV ya. Punya modal di 430, udah profit ya berarti ya. Mau nambah muatan untuk investasi. Nah, sebelum untuk invest di saham S Hardware, kita akan cek dulu bagaimana fundamentalnya. Kemarin kita sudah pernah bahas sih sebenarnya, bahwa kinerjanya ya kita katakan jelek di 3 tahun terakhir ini, dan ya ini kemungkinan akan masuki fase stagnan ya, dimana ya peak performance-nya di 2019 ini akan agak sulit ya untuk saat ini. Saya lihat pertumbuhannya flat ketika 2021 pun ekonomi kembali beranjak naik. S Hardware ini tidak terlalu terdampak positif ya, bahkan ini turun dari atas sampai bawah ya, dari pos atas sampai pos bawah. Nah ini ya, dan ini ya pastinya akan menyebabkan profitabilitasnya menurun ya, gitu ya. Anda lihat sendiri ini menipis ya, mendekati angka 5 ya kan. Nah ini ya, jadi dari sebelumnya di atas 10, oke, ini menurun ke angka 6 ya. Dan ini kalau selama masih berlanjut, ini adalah indikasi yang kurang baik untuk, tapi ini sudah terefleksi di harga sahamnya. Jadi jangan kaget kalau sahamnya hancur seperti ini, karena ya memang fundamentalnya sendiri memang tidak baik-baik aja gitu ya. Nah kalau saya kalau masuk di 430 dan posisi saat ini profit, mungkin untuk take profit ya, karena kalau mau nambah saya nggak tahu nih tadi ya berapa punya posisi. Saya nggak mau asal ngomong nyuruh orang nambah tapi nggak tahu itu posisinya udah besar. Nah nanti salah ya. Jadi kalau Anda punya sekarang ini, hati-hati ya, bukan berarti ini saham ini tidak lanjut turun ya, mungkin akan ada kenaikan jangka pendek ya. Kita coba lihat di weekly, ini pullbacknya kelihatannya akan pullback dengan target di 600-an ya, 685 itu paling tidak di situ. Itu 685 sampai dengan 740 ya. Itu kalau Anda mau mengevaluasi kinerja fundamentalnya, kalau kemudian dikasih profit dan ternyata fundamental tidak ada perbaikan sama sekali, saya sarankan sih take profit dulu, belum ngasih profit. Nah kemudian kalau dia turun di bawah 400 ini harus hati-hati. Kenapa begitu? Ya ini bisa balik ke angka bawah-bawah 100 ini. Bisa ya, sangat bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa di market. Semua bisa terjadi. Lanjut. Profit Breeze, belikan NICL, mantap PTR. Kemarin ya kita jual Breeze, kemudian kita switching ke NICL. Kebetulan NICL kita buyback ya. Ini ya, kemarin jam 11.12 ya, sebelum penutupan sesi siang. Sebenarnya agak-agak ya nggak terburu-buru sih, tapi memang yang pas itu adalah sesi 2. Saya sebenarnya udah bilang jangan terburu-buru untuk ambil NICL, tapi advisor ambil. Dan sempat turun ya setelah kita beli ini di 152, ini turun sedikit ke 150 149. Jadi saya harusnya melihat banyak orang senang untuk PTR hari ini. Lagi-lagi setelah Breeze kita maraton ke NICL, kita lempar modal ke NICL, tidak terlalu besar, kita hanya ambil 5 saja karena memang posisi kita cukup banyak kemarin. Saya lihat saya suruh kurangi untuk meningkatkan posisi cash karena indeks mumpung naik, kemarin naik ya 0,5. Jadi ketika indeks naik
ya, berusaha untuk meningkatkan cash. Jangan sebaliknya ya, gitu. Ini targetnya 160 177, hari ini sudah 172 kalau tidak salah saya lihat tadi penutupan NICL. Level tertingginya. Untuk target kami masih sama ya, ini NICL di 171. Kemudian ke 200-an ya, bisa ke atas 200. Jadi ini kemungkinan ya butuh waktu lah, butuh proses ke sana yang nggak besok juga ya. Jadi ya ada dramanya juga naik dan turunnya, itu hal yang wajar ya. Naik dan turunnya yang jelas kita tahu arahnya kemana dan kita ikuti itu. Selama dia masih berproses ke sana dan skenario masih berjalan ya kita naik dan turunnya itu kita manfaatkan untuk trading gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita mungkin siapkan untuk take profit ya untuk NICL karena sekarang ini sudah di atas TP1 dan mendekati TP2 mungkin besok. Selamat ya. Oke. Lanjut. Mohon analisa BBTN apakah layak untuk swing trading. Mari kita lihat teknikalnya BBTN untuk swing trading. Downtrend ya. Downtrend. Untuk jangka menengah panjang pun sementara ini memungkinkan untuk Bank Tabungan Negara ini turun ke bawah ya. Ini kan uji support ya, dan perkiraan saya kok sepertinya secara teknikal ya, saya belum cek fundamentalnya, ini akan ke sini ya arahnya ya. Semoga tidak ya, semoga dia kemudian balik ke atas SMA 60, tapi melihat membentukan rounding top ini sepertinya akan ke bawah ke sini ya, jadi harus hati-hati. Untuk swing oke, nggak masalah. Untuk swing, karena swing itu ya bisa di saham kondisi uptrend ataupun downtrend selama ruang geraknya mencukupi untuk ditradingkan. Nah ini pertanyaannya adalah cukup atau enggak persentasenya ya. Ini lagi-lagi setiap orang juga berbeda sih. Kalau kami minimal kalau kita mau nyari 5% ya dia harus bisa di atasnya ya. Nah ini potensi ke EMA 60 aja itu sekitar 6%, jadi tipis ya. Mungkin kalau Anda mau nyari 2 atau 3%an di saham ini mungkin bisa dengan batasan proteksi di 1295 ya, 2% 1%an bisa ya. Tapi sekali lagi mungkin ini nggak akan dipilih di PTR saat ini karena ya tipis ya, mending NICL tadi kan, karena ya kita lagi-lagi dituntut untuk memegang saham itu cuma ada 6 dan milih yang paling bagus itu kalau trading ya tentu saja ruang upside-nya yang lebih bagus daripada saham-saham yang lain kan. Kalau kita memilih saham itu tentu saja kalau untuk invest ya fundamental yang pertama dilihat, kompetitornya seperti apa dan dia seperti apa posisinya, apakah dia unggul atau tidak dan bisa mengalahkan atau tidak. Kemudian teknikal jangka panjangnya. Nah kalau trading kita melihatnya adalah ruang gerak naiknya. Ruang gerak naiknya ini kira-kira yang possible ya, tentu saja bisa saja abnormal, bisa saja ekstrim, tiba-tiba gap up kemudian naik tanpa wajar, bisa. Tapi kalau kita lihat secara teknikal yang wajar, ini kenaikannya mungkin untuk BBTN ini sekitar 4 sampai dengan 6. Jadi kalau kita mau ambil ya tidak jauh-jauh dari situ gitu ya, nggak lebih dari itu. Seperti itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di BTN. Bahas BDMN untuk invest. Kemarin kita sudah bahas BDMN, kemudian Mega ya kalau nggak salah ya. Ada kok pembahasannya ya. Dimana BDMN kalah ya kalau tidak salah ya, kalah dibandingkan Mega. Kalau tidak salah saya agak lupa, mungkin ada bisa cek di Telegram BF Advisor kemudian cari pembahasan Mega terakhir di edisi ini ya. Oh, itu pembahasan mengcompare BNGA, CIMB, Danamon, dan Mega ya. 3 itu kalau nggak salah yang paling bagus. Kalau nggak salah saya juga agak lupa. Kalau nggak salah Mega, kalau nggak salah lo ya. Jadi mari dicek, nanti dicek. Nih kalau mau invest, nih ya. Jadi Danamon, ya kan? Ini turun loh ya kinerjanya. Jadi Anda harus lihat juga. Turun ya. Kemudian ini cukup bisa dikatakan stagnan di area bawah ya, atau di bottom line-nya itu
cenderung stuck ya di 3 tahun ini cuma di angka 1, dan kemudian di 2022 ini sedikit mengalami kenaikan. Kalau kita lihat di sini pertumbuhannya itu terjadi di operasionalnya atau di bawah pos laba operasional ke bawah itu tumbuh. Ini bukan indikasi yang baik apabila terjadi pelambatan di atas. Artinya apa? Market mereka menurun, ya. Jadi kalau bank ya, artinya dana mereka menurun. Nah, ini turun ya ke angka 7% dan 3%. Turunnya tipis sih. Jadi emang stuck ya, relatif ke turun dan stuck ini ya. Dan kemungkinan lemahnya lagi selain pertumbuhannya yang kurang, di sini dari sisi profitabilitasnya yang relatif rendah ya. Di angka 16 ya untuk kuartal 1 sampai dengan kuartal 3, NPM-nya di angka 16. Saya coba ingat-ingat lagi apakah Mega atau CIMB yang unggul ya. Nah, ini sedikit kita compare aja. Saya agak lupa juga. Nah, ini ya. 30-an ya. Tapi ini kan tidak ada yang bertanya tidak mengcompare, tapi saya cuma kasih gambaran kalau BDMN atau Danamon itu tipis, relatif tipis jika kita compare dengan kompetitornya. So ya, pertumbuhannya kurang, profitabilitasnya juga saya nilai, menurut saya berdasarkan data yang saya lihat kurang. Gitu loh. Jadi itulah kenapa saham BDMN ini cenderung mengalami penurunan gitu ya di beberapa waktu terakhir ini ya. Gitu. Kita lihat jangka panjangnya. Dan ini masih downtrend untuk monthly-nya dan tidak menutup kemungkinan saham ini akan melanjutkan penurunan ke bawah. Di mana di sini ada rejection, di mana ini ada resist ya. Ini ada sekarang ini berada di resist. Ya, resist ini bisa menjadi kuncinya. Kalau dia nggak lewati ini berarti dia akan konsolidasi turun ke bawah. Karena memang kinerjanya memang stuck dan turun ya. Jadi mungkin ke angka 2000 dan sebagainya. Jadi nggak bisa mengharapkan yang lebih karena profitabilitas rendah dan tidak tumbuh. Ya, seperti itu. Itu adalah fakta yang ada. Ya, sehingga market ya akan menilai seperti itu. Oke. Sudah saya bahas ya. Saya ini bahasnya agak random tadi, sedikit compare dikit, tapi ya setidaknya ada informasi lah. Bumi tak kira kemarin naik, hari ini ternyata turun lagi, kayaknya harus tunggu di bawah lagi ya Pak. Loh kan Bumi kan sudah saya kasih tahu. Ini ya. Kemarin naik, ya itu adalah proses. Sudah ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 Desember ya, harga 174. Hari ini harganya berapa? Oh, di 155 sudah mencapai target pertama. Apakah kalau sudah mencapai target 1 kita beli? Enggak, kita akan tunggu di bawah lagi. Ya, kalau bisa bawah lagi ya tunggu bawah lagi. Kenapa? Tidak ya. Jadi jangan buru-buru untuk Bumi karena memang Bumi sekarang ini wave C ya. Kemarin kan sudah ada yang nanya ya, jadi tidak perlu saya ulangi lagi, cukup ya. Tolong bahas UNTR, apakah ya bisa kembali. Jadi santai aja kalau ngetik di kolom komentar, santai aja dibaca lagi benar apa enggak, dikoreksi lagi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman. Apakah bisa kembali ke harga Maret 2020? Wah. Di berapa? Turun berarti Maret 2020 kan? Apakah bisa ke sana? Sebentar, saya cek kinerjanya dulu ya. Karena ini jangka panjang ya, pertanyaan jangka panjang. Dan penyebabnya juga jangka panjang gitu ya. Kalau kita lihat di 2020 itu jauh ya, NPM-nya 9%. Ya, di operasionalnya juga cuma 13, selisih 10%. Agak sulit, secara fundamental agak sulit. Jadi ya kalau sekarang ini turun, mungkin dia akan turun paling tidak ke middle area. Ini kan konsolidasi ya, saham ini konsolidasi ya, jangka panjang. Pertanyaannya Pak bisa ya, bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari fundamental, karena fundamentalnya lagi-lagi katalis untuk menyebabkan saham itu naik dan turun, ya ini lagi-lagi untuk jangka panjang mungkin bisa aja turun ke sana, mungkin bisa, tapi kalau lihat dari fundamentalnya kok agak sulit
Mungkin ke 20-an, 21, 20-an ya. Di bawah 20 sedikit 18-an ribu. Kalau di Maret ini kan, di bulan Maret ini kan harga berapa ini? 13.000 ya. Itu kan saya ingat-ingat waktu itu kita akumulasi ya di Pierce. Saya coba cek dulu waktu itu kita akumulasi. Berani akumulasi karena memang sahamnya diskon ya. Tapi pertanyaannya apakah bisa ke sana lagi? Kayaknya agak susah. Di bulan Mei ya, kita masuknya di bulan Mei. Nah, ini di bawah 15.000. Tahap ketiga akumulasi di Mei. Ini nggak tahu ini harga terendahnya berapa. Yang jelas kita pernah masuk di saat itu ya. Nih, kita tunjukkan. Jadi kalau masuk di saham seperti UNTR dan saham-saham blue chip lainnya memang harus nunggu momentum crash ya. Kalau sekarang ini nggak bisa gitu ya. Kalau turun-turun pun mungkin normal lah ke 21 atau ke 19.000. Kalau ke bawah 15.000 agak repot nih, agak susah nih ke sana nih. Ya, seperti itu untuk UNTR. Suaranya kecil, mohon maaf ya, ini sisa-sisa tenaga yang saya miliki setelah seharian. Saya tuh seharian full ya dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Jadi kalau suara saya agak berbisik-bisik atau lemah mohon dimaklumi, mohon dikasihani ya. Jadi selama itu terdengar dengan jelas angkanya ya, kalau gambarnya juga kurang jelas bisa buka chat masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas boleh kok bertanya di komentar, boleh. Ya, jadi mohon maaf kalau suara saya kecil atau suara saya bisik-bisik. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi di Yeftalk malam ini, yang sudah memberikan ide di Yeftalk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, supaya ada banyak pembahasan yang menarik di Yeftalk selanjutnya ya. Dan bagi yang belum subscribe ya, banyak sepertinya belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dukung kami dengan subscribe, dengan klik like, supaya ya paling tidak mengobati rasa lelah saya ketika nonton, oh ternyata video yang saya buat banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak yang support ya. Saling mensupport ya. Saya di sini juga berusaha untuk membantu, berusaha untuk sebisa saya, baik itu member dan non member, saya akan bantu di Yeftalk ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau suara yang kecil, mohon dimaklumi. Selamat malam dan selamat beristirahat.